Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ganteng-ganteng amat. Masa mudanya kehidupan cintanya berantakan. Tapi kalau stand up lucu banget. Tepuk tangan buat Irfan Kartawirya. Terima kasih. Saya memang sama Radit punya banyak sekali kesamaan. Salah satunya yang saya baru tahu kemarin sore adalah bahwa diam-diam seorang Raditya Dika adalah fans JKT48. Sama seperti saya. Kalau nggak percaya ini ada fotonya, saya punya buktinya. Raditya Dika adalah seorang wota. Mas Panji, pesona melodi memang susah dilawan. Ini buktinya. Dan foto ini teman-teman menunjukkan sesuatu bahwa saya dan Radit sekarang itu statusnya saudara. Sesama fans JKT48. Kami tuh kalau di Star Wars tuh kayak sama-sama Master Jedi. Kesatria pemegang light stick. Ya meskipun kalau dibayangkan Raditya Dika bawa light stick di Star Wars lebih mirip Yoda. Meskipun tampangnya enggak banget, Mas Radit ini kelihatannya cukup cerdas teman-teman. Karena menurut penelitian saya, buku-bukunya Radit itu selalu disusun dengan sebuah nama binatang dan kata sifat atau kata keterangan lainnya. Tapi ini enggak sembarangan. Nama binatang yang digunakan sebagai judul buku Raditya Dika itu mengikuti pola geografis tertentu. Seperti misalnya kambing jantan itu mengikuti pola bahwa kambing adalah mamalia dari Asia atau Afrika, lalu ada salmon ikan dari Eropa, dan koala itu dari Australia. Ini cerdas banget teman-teman. Mikirin kayak gini tuh susah. Itu sebabnya ekspresinya Radit itu selalu kayak mahasiswa lagi ngerjain skripsi bab 4, kusut. Cerdas banget. Dan dari sini kita bisa menduga bahwa binatang berikutnya yang akan digunakan sebagai judul karyanya Radit itu kira-kira dari Asia dan kalau tidak unggas kemungkinan moluska. Saya punya diagramnya untuk melihat bagaimana kombinasinya di sini. Saya menyusun sebuah tesis. Nah ini diagramnya teman-teman. Jadi dugaan saya yang berikutnya adalah kalau tidak bebek, ayam, lalu moluskanya ada kepiting, kerang atau udang. Jadi mirip kayak line up di warung tenda pecel lele. Lalu akan dikombinasikan dengan 5 kata sifat lainnya dan kombinasinya kalau kita hitung dengan persamaan permutasi, ini teman-teman yang mau UN besok silakan disimak, ini persamaannya. Maka kita akan mendapatkan kemungkinan judul karya Radit berikutnya sejumlah 1625 kemungkinan. Ini kalau separuhnya aja beneran jadi buku, ini kabar gembira untuk fansnya Radit. Tapi buat kita, manusia normal, ini berita buruk teman-teman. Minimal ada 800 buku alay lagi yang harus kita hadapi. Sabar ya. Lagi pula followernya Radit mah nggak akan sampai kepikiran kayak gini ya. Mereka rentang umurnya antara 13 sampai 20. Sementara Radit itu sudah berkarya kira-kira 10 tahun. Artinya apa teman-teman? Artinya sekarang ada mantan follower Radit yang sudah insaf karena umur. Dan mereka yang insaf karena umur ini kemana? Jumlahnya saya duga sekitar 150.000 per tahun dari 13 juta. Kemana mereka pergi? Dugaan saya adalah begini, tahun 2012 followernya Panji itu cuma 200.000. Sekarang 800.000, peningkatannya 150.000 per tahun, persis angka follower Radit yang insaf. Jadi dugaan saya ke situ perginya, tapi kan mereka nggak akan selamanya di situ ya teman-teman. Di umur 30-an mereka akan sadar bahwa sebenarnya isu kebangsaan yang dibawa Panji itu biasa aja. Banyakan jualannya daripada nge-tweet berisinya.
Dan akhirnya mereka kan harus sampai ke seorang panutan baru. Kemana anak bangsa ini akan pergi? Saya cuma mau kasih tahu saja untuk mantan follower Radit yang menjadi follower Panji dan akan mendapat pencerahan. Buku saya akan terbit akhir tahun ini. Account Twitter saya @irfankarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan Karta. Silakan komentarnya Bang Radit buat Pak Irfan. Iya, sebenarnya saya nggak mau komentar banyak ya karena nggak enak ya, takut Pak Irfan nanti marah, kan kita tahu perjuangan dia di zaman Jepang dulu kayak gimana ya. Mungkin masih ada, ya kan ada keahlian yang dia punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bilang katanya Finlandia pendidikannya jauh lebih baik daripada Indonesia. Menurut saya sih enggak juga loh. Minggu lalu di sesi roasting Radit, saya melakukan sebuah kesalahan ilmiah. Saya mohon maaf untuk itu. Saya menyebut kepiting dan udang sebagai moluska. Dalam hitungan menit sejak acara itu tayang, saya mendapat mention banyak sekali yang bilang, Pak, udang dan kepiting itu arthropoda, filmnya krustasea, bukan moluska. Dan ini bukti keberhasilan pendidikan Indonesia dibandingkan Finlandia. Semua yang mention saya dari Indonesia, nggak ada yang dari Finlandia. Tapi capek nggak sih kalau semua itu harus ada unsur pendidikannya ya. Kita bilang film harus mendidik gitu. Terus apalagi acara TV harus mendidik. Nanti lama-lama stand up comedy juga harus mendidik. Stand up comedy yang mendidik tuh yang kayak gimana coba? Apakah komiknya harus dosen S3? Lalu isinya harus memasukkan unsur-unsur sains, hitung-hitungan matematik? Oh itu sudah ada ya di Kompas TV. Bolehlah sekali-sekali muji Kompas TV. Ya semua sesuai porsinya aja lah gitu ya. Kalau memang tujuannya untuk menghibur ya sudah menghibur saja. Film misalnya itu tujuannya jelas. Ya untuk hiburan udah gitu. Film Batman versus Superman itu udah jelas. Di situ Batman tugasnya adalah gebukin penjahat, bukan ngajar fisika. Ya. Superman meskipun datang dari planet lain, ya dia tujuannya di situ membela bumi, bukan ngajar astronomi. Lalu Wonder Woman di situ bolehlah kalau diminta ngajar penjaskes. Ototnya asik. Ya, pendidikan tuh suka dipakai untuk hal yang enggak ya, dimasukkan kemana-mana, ke masalah relationship bahkan gitu. Zaman saya muda dulu, salah satu alasan paling utama buat cewek nolak cowok adalah mau fokus sekolah. Sekarang masih nggak berkembang kalian. Iya kalau ditanyakan, maaf aku nggak bisa, aku mau fokus sekolah. Ceweknya pasti bilang gitu. Saya kasih tahu untuk teman-teman cowok, untuk kalian anak-anak muda, kalau gebetan kalian cewek itu bilang bahwa dia mau fokus sekolah dan menolak kalian, berbanggalah teman-teman. Karena kalian sedang membantu pemerintah melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jangan dilawan, orang mau sekolah kok malah dinegosiasi. Dia mau fokus sekolah, lagian salah kalian juga sih pakai nanya ya. Iya kan kalau ditolak mah udahlah nggak usah ditanya, itu karena nggak mau aja gitu, nggak bisa dinegosiasi kan. Bener kan, aku mau ini terus dinegosiasi nggak bisa. Kalau mau ditanya alasannya, itu kalau diterima. Kalau diterima, kalian tanya alasannya. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Boleh. Kenapa? Kamu nggak mau fokus sekolah? Perempuan macam apa yang nggak peduli pendidikan? Kalian mau pacaran sama cewek kayak gitu? Putusin. Saya adalah pendukung perempuan-perempuan yang sekolah tinggi. Saya support mereka sepenuh hati. Kenapa? Karena sekarang sih kita taken for granted ya, sekolah, perempuan sekolah di mana-mana. Tapi coba bayangkan teman-teman, kalau sekolah perempuan itu nggak sekolah. Perempuan nggak sekolah,
Itu artinya apa? Saya S3 sampai 25 tahun saya sekolah. Kalau perempuan nggak boleh sekolah, artinya selama 25 tahun saya sekolah, saya nggak ketemu perempuan loh. Dan kalau perempuan tidak sekolah, bakal banyak yang hilang dari dunia ini. Salah satunya adalah kisah kasih di sekolah. Nggak akan ada itu kisah kasih di sekolah karya Obi Mesak. Nggak akan ada itu film-film romansa, kisah cintanya Rangga dan Cinta. Nggak ada. Film AADC isinya mau apa? Rangga sama Mamet cari buku di Kuitang. Saya Irfan Kartawirya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang mengira bahwa tema yang dikasih ke saya oleh Kompas adalah pendidikan minggu lalu. Bukan. Saya mau cerita bahwa tema yang dikasih buat dari Kompas buat saya adalah yang malam ini, dangdut. Kenapa? Karena banyak yang nggak tahu bahwa sebelum saya memutuskan jadi saintis, ya kira-kira 40-80 tahun yang lalu, saya adalah penyiar radio dangdut. Di channel AM. Buat dede-dede yang nggak tahu ya. Radio itu ada dua macam channelnya. Ada yang FM kayak Motion yang suaranya bagus yang suka kalian dengar pagi-pagi. Itu FM. Suaranya bagus, jernih. Ada satu lagi yang namanya AM channelnya. Itu kualitas suaranya beda tipis lah sama sound systemnya mamang-mamang tahu bulet. Treble doang nggak ada bassnya. Iya, di situ sekarang AM sih udah hampir nggak ada yang denger ya karena isinya kalau nggak wayang kulit, ceramah sama informasi harga jagung pipilan, bawang merah sama kentang ukuran ABC. Di situ tapi acara yang saya pegang adalah acara Salam-Salam Dangdut. Asik banget. Ya jadi dulu ceritanya tuh ya salam-salam dangdut gitu ya. Ya dari Panji di Rawamangun, senggol-senggol buat Neng Nirina dari Madagaskar yang geboynya kayak Mujair. Dari Mamat Jutbray di Bandung untuk Kamal Ocon di Suci 6 dengan ucapan jangan ngomongin Pak Irfan mulu ntar kualat. Kapan rencananya mau close mic Mal? Di radio AM inilah, di pojokan Bandung, saya mulai jatuh cinta sama dangdut. Dan setelah saya jadi saintis, saya tahu bahwa dangdut adalah satu-satunya musik yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dia evolusioner gitu. Lihat aja misalnya perkembangan dari dandanan penyanyi dangdut. Dulu zamannya Umi Elvi, kalau penggemar dangdut manggilnya Umi. Waktu zamannya Umi Elvi, dandanan penyanyi dangdut jelas ya, rambutnya kriwil gede gitu, bajunya glamor, dandannya menor. Sekarang teman-teman, lihat Cita Citata. Cita Citata. Rambutnya lurus, di shading kayak artis K-pop. Matanya kelihatan besar karena pakai softline baby eyes nomor 16. Bawahnya di highlight putih. Bibirnya itu udah gak ada lagi yang merah, menyala, mengkilat kayak abis makan kulit ayam KFC yang enak banget itu. Gak ada. Sekarang warna bibir itu udah mulai matte gitu ya. Pakai lip kit Kylie Jenner yang harganya 600.000. Ini kenapa saya tahu ya? Sama pakai juga soalnya. Iya, dulu penyanyi dangdut tuh dandanannya tebel gitu. Kalau sekarang mereka lebih instagramable. Tapi lepas dari itu, dangdut itu tidak pernah lepas dari membicarakan hal-hal yang kita alami sebagai orang biasa. Dan mereka membahasnya dengan sangat serius. Dangdut tuh bisa bahas tentang suami selingkuh, mabok oplosan, sampai perjalanan dari Jakarta ke Surabaya naik kereta malam dengan sangat serius. Dan salah satu puncaknya menurut saya dari keseriusan lagu dangdut ada pada sebuah lagu yang dipopulerkan oleh almarhum Ice Wong tahun 2008, tapi baru ngetop tahun 2012, yang judulnya adalah Pacar 5 Langkah. Ada yang tahu? Liriknya dimulai dengan begini. Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Saya udah jogedan tadi, udah jangan paksa saya untuk nyanyi.
pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Ini teman-teman, cerdas banget karena dari sini aja kita sudah bisa membayangkan bagaimana settingnya. Ini adalah setting rumah kalau nggak di gang ya di perum gitu. Langsung kebayang rumahnya kalau nggak cat kuning ya cat hijau. Di depannya ada pot kembang, ada Sri Rezekinya, di sampingnya ada motor dipakai buat jemur anduk. Itu kebayang semua. Kebayang semua. Dan 5 langkah dari rumah, ini yang nggak suka dangdut pasti ngebayangin rumahnya sebelahan. Nggak mungkin sebelahan. Ini saya ada gambarnya. Kita lihat. Dari gambar ini, kita tahu bahwa tidak mungkin rumahnya sebelahan. Karena kalau kita ambil jarak lebar 6 meter aja dari satu rumah, maka jaraknya pasti lebih dari 5 langkah. Di lagu ini jelas tinggal nongol depan pintu bisa bilang halo sayang. Maka posisinya kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, posisinya adalah berseberangan. Karena kalau berseberangan, kita bisa tahu bahwa kalau lebar jalan itu 4,5 meter, teman-teman. Sementara langkah kaki kita itu antara 75 sampai 90 cm. Maka jarak jalan lebar 4,5 meter itu akan ditempuh dengan berapa langkah? Persis 5 langkah. Ini kehebatan lagu dangdut yang bikin saya sebagai saintis terkesan. Karena untuk bikin lagu kayak gini aja tentang kisah cinta yang remeh-temeh. Ini saya yakin penulisnya pasti konsultasi dulu sama developer. Terima kasih, saya Irfan Kartawira. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.